Selamat sore pemirsa yang berbahagia sekalian dan sahabat Ramses Kartago yang tercinta. Sore hari ini kita jumpa lagi di channel YouTube Ramses Kartago. Sore ini kita akan membahas tentang penetapan tersangka. Kapan penetapan tersangka dilakukan? Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garis miring PPU strip 12 garis miring 2014 tanggal 28 April 2015 yang memasukkan penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan menjadi objek pra-peradilan. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, terdapat banyak permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon ke pengadilan negeri mengenai penetapan tersangka sesuai dengan ketentuan pasal 77 sampai dengan pasal 83 Undang-Undang nomor 8 tahun 1986 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan junto putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garis miring PPU garis datar 2012 tanggal 28 April 2015. Pada saat ini kita akan membahas kapan penetapan tersangka dapat dilakukan, di awal atau di akhir dari penyidikan. Berbicara mengenai penetapan tersangka, maka tidak terlepas dari alat bukti yang dimiliki oleh penyidik. Dalam hal ini, polisi, jaksa, KPK, dan pegawai negeri sipil. Yang dalam hukum pidana diatur dalam pasal 183 sampai 184 KUHP yang menentukan ada 5 alat bukti, yaitu keterangan saksi, surat, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pasal 1 angka 14 KUHP menyatakan tersangka adalah seseorang yang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai tindak pidana. Ada kata di sana berdasarkan bukti permulaan. Kemudian pasal 17 KUHP menyatakan perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Ada kata bukti permulaan yang cukup di dalam pasal 1 angka 14 tadi, ada bukti permulaan. Nah, kemudian dalam pasal 21 ayat 1 KUHP dikatakan perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa terdakwa atau tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilang barang bukti atau mengulangi tindak pidana. Jadi ada bukti yang cukup. Ada 3 kalimat: bukti permulaan yang cukup, bukti yang cukup. Jadi jika seseorang berdasarkan bukti permulaan yang cukup, bukti yang cukup, dan berdasarkan bukti, maka dapat dijadikan tersangka. Setelah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garis miring PPU strip 12 Romawi tahun 2014 tanggal 28 April 2015, Mahkamah Konstitusi memberi makna arti bukti permulaan yang cukup tadi itu, sebagaimana diatur dalam pasal 17, pasal 1 ayat 14 dan pasal 21 ayat 1. Diartikan bukti di situ adalah memiliki 2 alat bukti. Jadi maknanya adalah memiliki 2 alat bukti. Jadi seseorang dapat dinyatakan sebagai tersangka jika
diduga melakukan tindak pidana berdasarkan 2 alat bukti. Ingat ya, berdasarkan 2 alat bukti seseorang bisa dapat dikatakan menjadi tersangka. Kalau demikian, kapan alat bukti itu didapatkan sehingga seseorang bisa dapat nyatakan tersangka? Mari kita lihat kepada pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP kita membedakan antara penyidikan dan penyelidikan. Ya, sekali lagi saya katakan penyelidikan dan penyidikan. Dikatakan demikian. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dari rumusan pasal tersebut di atas, bahwa penyelidikan adalah suatu tindakan penyelidik dalam menentukan ada tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ya, untuk menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan. Jadi dengan kata lain, penyelidikan itu untuk menentukan apakah peristiwa itu peristiwa pidana atau tidak. Itu saja. Ya, menentukan peristiwa itu peristiwa pidana atau tidak. Jadi singkatnya, kalau ada satu peristiwa hukum yang diduga merupakan suatu tindak pidana, maka penyelidik, bisa jaksa, bisa polisi, bisa KPK, bisa pengadilan negeri sipil tertentu, melakukan penyelidikan, menelaah peristiwa tersebut apakah merupakan suatu peristiwa pidana atau bukan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya bisa dilakukan penyidikan nggak terhadap perkara ini. Kalau merupakan suatu tindak pidana, maka bisa dilakukan penyidikan. Kalau tidak, ya sudah, tidak dapat dinaikkan ke tingkat penyidikan. Nah, kemudian kita sebutkan lagi dalam angka 12, dalam pasal 1 angka 2 KUHP dikatakan, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti-bukti itu terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan pasal 1 angka 2 KUHP tersebut, makna penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang tindak pidana. Ya. Jadi maknanya mencari dan mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang tindak pidana. Tadi dalam penyelidikan itu apakah peristiwa itu peristiwa pidana. Nah, kalau sudah di peristiwa pidana dinaikkan ke tingkat penyidikan, maka tingkat penyidikan ini mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang tindak pidana guna menemukan tersangkanya. Berarti tujuan dari penyidikan itu mengumpulkan bukti-bukti supaya terang tindak pidana guna menemukan tersangkanya. Jadi, setelah peristiwa terjadi dinyatakan sebagai peristiwa pidana oleh penyelidik dalam tingkat penyidikan, maka dalam tingkat penyidikan, penyidik mengumpulkan mencari bukti-bukti. Ya, bisa tadi alat bukti tadi itu sebagaimana 184 KUHP, saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa untuk membuat terang peristiwa pidana guna menemukan tersangkanya. Pada tingkat penyidikan ini fokus mencari mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang peristiwa pidana untuk menemukan siapa tersangkanya. Kalau demikian, dari ketentuan pasal 1 angka 5 dan pasal 1 angka 2 KUHP, penetapan tersangka hanya dapat dilakukan pada akhir penyidikan. Karena apa? Karena pada awal penyidikan, penyidik masih mencari dan mengumpulkan bukti-bukti. Tujuannya untuk apa? Untuk membuat terang tindak pidana guna menemukan tersangkanya. Jelas kan? Kalau tingkat penyelidikan tadi supaya suatu peristiwa dipastikan sesuatu peristiwa pidana,
Kemudian dalam tingkat penyidikan dikumpulkan bukti-bukti untuk terang tindak pidana itu guna menemukan tersangkanya. Jadi pada awal penyidikan itu penyidik masih mengumpulkan bukti-bukti supaya terang tindak pidananya guna menemukan tersangkanya. Jadi dikatakan tidak bisa penetapan tersangka dilakukan pada awal penyidikan atau bersamaan dengan terbitnya surat perintah penyidikan atau penahanan, karena pada awal penyidikan masih mengumpulkan bukti-bukti berupa keterangan-keterangan saksi, keterangan-keterangan ahli, dan sebagainya. Ya. Pertanyaan sekarang, jika terjadi penetapan tersangka pada awal penyidikan bersamaan dengan terbitnya surat perintah penyidikan, apa yang harus dilakukan? Anda, sahabat sekalian, bisa memilih upaya hukum pra-peradilan, ya, pra-peradilan, untuk menyatakan tidak sah penetapan tersangka dan surat perintah penyidikan tadi. Dari mana tahu mana duluan ini surat, maksudnya dari mana dulu kita tahu duluan bahwa ini kapan dimulainya penyidikan ini, kapan dimulainya penetapan tersangka ini? Gampang, Anda lihat saja SPDP-nya. Di situ ditentukan nomor sprindiknya, surat perintah penyidikannya, tanggal berapa, nomor berapa. Kemudian lihat surat panggilan saudara, tanggal berapa, bulan berapa. Di situ juga ditentukan surat perintah penyidikannya, nomor berapa, tanggal berapa, dan tahun berapa, bulan berapa. Jadi itu saja dulu bukti awalnya. Kalau pada saat terbitnya panggilan terhadap saudara terus disebutkan sebagai tersangka atau di SPDP disebutkan tersangka bersamaan dengan tindakan terbitnya surat perintah penyidikan, berarti penetapan tersangka itu terjadi di awal penyidikan. Bukti-bukti belum ada. Ya, tadi sudah jelas bahwa bukti-bukti itu ada bukan pada awal penyidikan, tapi sesudah dikumpulkan dulu. Jadi pada awal penyidikan itu mengumpulkan bukti-bukti, baru ditemukan tersangkanya, teranglah peristiwa pidananya. Apa yang saya katakan tadi, bahwa penetapan tersangka tidak bisa dilakukan pada awal penyidikan, tapi pada akhir penyidikan atau pada pertengahan penyidikan, itu sesuai dengan putusan pra-peradilan. Saya bacakan di sini putusan pra-peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 67/Pit-Prap 2015 PN Jakarta Selatan tanggal 4 Agustus 2015. Yang kedua, putusan pra-peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 97/Pit-Prap 2017 PN Jakarta Selatan tanggal 29 September 2017. Yang ketiga, putusan pra-peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 4/Pit-Prap 2014/PN Jakarta Selatan tanggal 16 Februari 2015. Yang keempat, putusan pra-peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 36/Pit-Prap 2015/PN Jakarta Selatan tanggal 26 Mei 2015, yang menyatakan penetapan tersangka pada awal penyidikan bersamaan dengan diterbitkannya surat perintah penyidikan adalah tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Ingat tadi, ketentuan hukum tadi menyatakan apa? Tersangka harus ditentukan melalui dua alat bukti. Dua alat bukti itu kapan diketemukan? Ya pada akhir penyidikan. Setelah disidik, naik sidik, dikumpulkan alat bukti, baru ditemukan, baru didapatkan apa? Tersangkanya. Nah, pertanyaan timbul, bagaimana dengan tindak pidana korupsi? Ya, tindak pidana korupsi sama saja, sama tindak pidana umum. Putusan pra-peradilan yang 4 tadi saya katakan, itu merupakan putusan pra-peradilan
tindak pidana korupsi. Ya, jadi sama, tidak beda putusan tindak pidana umum sama tindak pidana korupsi. Penetapan tersangka berdasarkan 4 putusan pra-peradilan Jakarta Selatan tadi itu harus dilakukan pada akhir penyidikan atau setelah bukti-bukti ditemukan, bisa pada pertengahan. Ya, itu saja yang saya sampaikan kepada pemirsa yang bahagia sekalian, terutama sahabat-sahabat saya. Sampai jumpa, salam sehat, jangan lupa subscribe, share, and comment. Dadah, kita jumpa di lain kesempatan.